Oke, sebelum kita lanjutkan terkait dengan operator bitwise, sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan cara berbagai macam cara untuk membuat sebuah nilai integer. Nah, di sini untuk membuat sebuah atau membuat beberapa nilai integer biasanya disebut dengan integer literals, dan ada berbagai macam cara kita memasukkan nilai ke dalam sebuah integer, tipe data integer. Oke, mungkin kita bisa langsung saja. Jadi biasanya kita akan membuat atau memasukkan nilai integer dalam bentuk desimal seperti ini. Ya, ini dalam bentuk desimal. Nah, ada berbagai macam cara. Selain dalam bentuk desimal, ada berbagai macam cara yang biasa yang kita lihat ya. Yang kedua adalah misalkan oktal. Jadi desimal itu adalah base 10 ya, base 10. Lalu untuk oktal itu base 8, jadi hanya sampai nilai ke-8 dari 0 sampai 7. Dan ada juga heksadesimal. Untuk heksadesimal ini base-nya 16, berarti dari 0 sampai 15. Nah, setelah angka 9 itu kan ada 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu diganti dengan huruf A sampai dengan F. Jadi A merepresentasikan 10, B merepresentasikan 11, C merepresentasikan 12, D merepresentasikan 13, E merepresentasikan 14, dan yang terakhir F merepresentasikan 15. Jadi ini adalah base 16. Nah, dan yang terakhir adalah binary ya. Ini adalah binary dengan base-nya 2, yaitu hanya 1 dan 0 saja. Nah, nanti binary ini akan menjadi penting untuk operator bitwise yang akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, cara menyisipkan oktal itu biasanya kita dahului dengan prefix 0. Jadi kalau misalkan misalkan oktal ya, di sini oktal. Lalu kalau oktal itu kita dahului dengan angka 0. Karena desimal itu tidak didahului oleh angka 0 ya. Oktal didahului oleh angka 0, lalu kita masukkan nilainya. Misalkan 5 dan 2. Nah, 52 ini sejatinya adalah angka 42 dalam bentuk desimal, karena kita bisa lihat di sini karena base-nya 8, maka kita bisa kalikan 5 dikalikan 8 ya, pangkat 1, dan 2 dikalikan ditambah dengan 2 dikalikan 8 pangkat 0 ya. Dan ini sama nilainya sama dengan 42. Ini adalah nilainya sama dengan 42. Oke. Nah, jadi base 8 ini kita bisa lihat di sini ya. Ini base 8. Adapun kalau misalkan heksadesimal, misalkan kita buat heksadesimal heksadesimal misalkan. Nah, untuk heksadesimal itu merepresentasikan angka 42 itu bisa didahului dengan atau harus didahului dengan 0 dan X ya, 0 dan X. Nah, ini representasinya adalah bilangan heksadesimal. Jadi kalau misalkan kita ingin merepresentasikan 42, maka kita bisa lakukan 2 dan A. A itu tadi kita sudah ketahui bahwa A itu bernilai 10 dalam heksadesimal. Jadi di sini representasinya adalah 2 dikali dengan
2 dikali dengan 16 ya, pangkat 1, dan ditambah dengan A bernilai 10 dikali dengan 16 pangkat 0 ya. 2 dikali 16 adalah 32 ditambah dengan 10 karena 16 pangkat 0 bernilai 1, jadi hasilnya adalah 42. Oke, dan ini cara kita merepresentasikan nilai heksadesimal. Nah, biasanya nanti kita akan pelajari juga, kita akan lihat juga ya, pointer ya, alamat atau memori itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal ya. Oke. Selanjutnya adalah binary ya, karena binary itu bernilai 0 dan 1. Kita dahului dengan 0B. Jadi 0B ini merepresentasikan bahwa nilai yang kita masukkan itu bernilai binary. Nanti akan diterjemahkan dalam bentuk integer di sini. Oke. Dan 42 itu adalah nilainya adalah 01, 01, 01. Jadi di sini 010101 ya, itu merupakan yang paling belakang itu dikalikan 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0, terus ini 2 pangkat 1, ini adalah 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, lalu ini adalah 2 pangkat 4 ya, dan yang terakhir adalah 2 pangkat 5. Jadi kita bisa lihat di sini 2 pangkat 5 ditambah dikali 0 ya, berarti tidak ada 2 pangkat 5, yaitu 32 ditambah dengan 6 ya, 32 ditambah dengan 6 menjadi 38, lalu ditambah dengan 2 ya, 40. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 24, 2 pangkat 24, terus 8 16 32 ya, benar, 32, lalu 2 pangkat 3 8 ya. 2 pangkat 3 8, jadi 32 tambah 8 40 ditambah 2 yaitu 42. Oke, jadi benar ya, ini adalah contoh dari kita merepresentasikan nilai integer ya, dengan oktal, dengan heksadesimal, dan dengan binary. Agar kita lebih yakin, kita bisa langsung coba kita printkan di layar terminal kita. Oke, jadi di sini print, dan kita langsung saja untuk mempercepat ya. Oke, ada 4 ya. Nah, kita masukkan nilainya DO ya, oktal, heksadesimal, dan binary. Oke, kita sudah membuat programnya dan kita compile, dan setelah itu kita jalankan. Oke, di sini kita lihat hasilnya adalah sama. Jadi ada berbagai macam cara kita merepresentasikan nilai integer ya, selain dalam bentuk desimal, yaitu oktal, heksadesimal, dan binary. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.